Yeah, my friend, please subscribe to his video, okay? He's a very interesting and funny guy, and I really like him, okay? So after watching this video, please subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kru semangat. Salim ke rakan-rakan Bandung Ban Sigo Aceh. Nah, syarah yang temannya dalam kesempatannya lun bi penjelasan bacut tentang kiban proses pendamaian 2005. Jadi lun golem teka kena udema wate perjanjian. Jadi jelas tertulis dalam buku M. Nurjuli pakiban proses perjanjian di Demak, perjanjian di Helsinki. Jadi yang rapat di Demak, nah tertulis dalam buku M. Nurjuli itu saban-saban je takalan lun bu tekji dan lun baca tekji. Jadi akan lun uraikan untuk diliket pakiban cara proses ji, tapi nyo silape takalan yang tertulis dalam buku M. Nurjuli. Jadi mari sahabat-sahabat takalan. Dalam perjalanan proses perundingan MOU Helsinki, Demak telah memberi mandat terkuat untuk para perunding dan terjadinya Memorandum of Understanding, perjanjian MOU Helsinki di antara 12 pihak RI dan GAM, tertulis jelas dalam buku M. Nurjuli. Saya akan kutip beberapa kalimat daripada buku M. Nurjuli yang tertulis: berhasil ronde kedua secara positif membuat kami para perunding merasa perlu mendapat mandat yang lebih kuat untuk melanjutkan perundingan. Pada 5 Maret 2005, kami mengadakan rapat di Aalborg, Denmark dengan pimpinan GAM label menengah untuk secara khusus mempertimbangkan hasil positif dari dialog yang telah terbangun di Helsinki, katanya dalam buku M. Nurjuli, terutama tentang upaya kami memperkenalkan gagasan pemerintahan sendiri, self government dalam kurung. Sambungnya lagi, kami memilih kota ini karena di sini terpusat penempatan pelarian politik dari Aceh yang umumnya dari GAM, tetapi juga para aktivis sivil. Mereka sangat kompak dan boleh dikatakan semuanya menyumbang baik dari segi keuangan, tenaga maupun pikiran, tambahnya. Sambungnya lagi, pertemuan tersebut sangat signifikan karena peserta perempuan berbondong-bondong menyerahkan perhiasan emas mereka kepada Tunku Hasan Muhammad di Tirau. Kaum lelaki juga ikut menyumbang dengan uang yang berupa janji, karena sumbangan yang akan diberikan berkisar mulai dari $100 hingga $1.000 akan dibuat melalui transfer bank. Istimewa sekali kaum perempuan yang terus membuka perhiasan yang ada di badan mereka, keluarkan cincin, gelang dan bermacam. Tidak termasuk wali Nanggro yang menunggu kami di Stockholm. Sumbangan tersebut kemudian dikumpulkan dan diserahkan pada pimpinan Aceh Sumatera National Liberation Front ASNLF di Swedia. Hasil sumbangan itu dicapai untuk
biaya pembelian senjata, dan ada juga yang menyarankan untuk jadi kenangan sejarah ke masa yang akan datang. Begitu tulisnya buku M. Nur tentang Denmark.